Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Jadi hari ini hari Ahad tanggal 2 Maret 2025 atau 2 Ramadan 1446 Hijriah. Aku ingin berbagi cerita tentang pengalamanku menyambut bulan Ramadan. Jadi ketika di malam 1 Ramadan yang jatuh pada Jumat malam kemarin gitu ya, rasanya tuh campur aduk, rasanya bahagia, terharu, yang sampai nangis karena aku merasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menemui bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah, bulan dimana aku dan kita semua diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik, dan istilahnya tuh semesta mendukung, lingkungan mendukung, semua orang lebih banyak untuk beribadah insya Allah, semua orang berpuasa insya Allah. Jadi ngerasa bahagia banget lah gitu menyambut bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini itu kalau dari aku nonton konten YouTube-nya Ustadz Felix Xiao dan juga Raymond Chin yang Escape episode 1. Jadi bulan Ramadan ini tuh kayak semacam escape gitu ya. Semacam dalam tanda kutip itu adalah pelarian dari kita yang di 11 bulan sebelumnya itu kita fokusnya ya ke dunia, dan mungkin untuk memikirkan ibadahnya tuh lebih kurang atau gimana gitu. Dengan bulan Ramadan nih kita jadi lebih fokus gitu ya dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di awal puasa gitu ya, awal puasa ini kan jatuh di weekend ya. Nah, dari sejak sebelum Ramadan ya aku tuh sempat mikir gitu ya, wah ini kalau awal puasa jatuhnya di weekend, ntar aku nanti takutnya bermanja-manja gitu ya, memanjakan diriku dengan aku ya udah gitu ya baring aja di kosan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah itu kan sebenarnya enggak banget gitu kan, harusnya ya meskipun istilahnya puasa pertama tapi harus tetap semangat gitu. Nah makanya untuk supaya aku tetap semangat, aku tetap aktif gitu, jadinya aku istilahnya mencanangkan untuk ya udahlah aku ini deh, aku ingin keretaan ke Bojokerto. Iya, jadi kenapa keretaan? Ya, intinya sih lebih ke kayak ya intinya aku pengen keluar kos gitu ya. Aku nggak mau di kosan aja. Aku ingin aktif beraktivitas gitu ya. Nah, kenapa keretaan? Karena keretaan itu merupakan me time favoritku sebenarnya. Jadi melalui jendela kereta gitu ya, aku itu bisa melihat kehidupan dengan lebih luas. Ya, kita bisa melihat sawah, kita bisa melihat petani yang lagi nanam-nanam padi, kita bisa melihat orang-orang, kita bisa melihat jalan raya, kita juga bisa melihat rumah-rumah warga. Itu tuh menurutku adalah cara untuk bisa melihat potret kehidupan yang seril-rilnya gitu ya. Gitu sih, melalui jendela kereta. Dan ini aku jadi ingat sama quote dari Su Hokgi. Ini aku bacakan. Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya.
gitu. Jadi ayo berjalan-jalanlah di muka bumi dan kita lihat kehidupan ini dengan lebih dekat. Kita bisa menyatu dengan kehidupan, karena kita menyatu dengan kehidupan, kita bisa melihat masalah yang ada di masyarakat gitu ya, dan kita bisa punya keinginan lebih gitu untuk berkontribusi untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk kehidupan ini. Nah, dan iya, jadi setelah aku keretaan gitu ya, itu BTW aku nyampainya di sana itu 11:30, jadi perjalanannya itu 3 jam. Aku berangkat dari Gresik itu pukul 8:30. Nah, kenapa aku memilih Mojokerto? Karena itu yang paling jauh dari, jadi kan di Gresik itu ada komuter lain, satu-satunya sih sebenarnya, satu-satunya komuter lain di Gresik itu komuter lain Jenggala. Nah, jadi dari komuter lain Jenggala itu rute yang paling jauh itu Gresik Mojokerto. Nah, makanya aku naik rute itu. Dan perjalanan 3 jam gitu ya. Lama perjalanan 3 jam tuh nggak yang sebentar-sebentar banget ya tuh 3 jam. Tapi nggak yang lama-lama banget juga gitu. Jadi waktunya pas lah gitu. Waktunya pas untuk kayak ya untuk me time-nya itu. Dan nggak tahu ya, kalau di kereta tuh aku ngerasa aku nggak screen time itu, aku ngerasa aku males buat screen time, malahan aku males buat scroll IG atau buat scroll apalah gitu, karena aku ngerasa waktunya tuh lebih apa ya, aku lebih menikmati waktu-waktu yang ada sih di kereta. Aku bisa melihat pemandangannya juga, aku ngerasa aku sayang sih kalau melewatkan pemandangan yang di kereta itu. Jadi aku selalu menatap jendela, dan ataupun kalau misalnya aku bosen nih lihat jendela terus gitu, ya aku baca buku. Literally aku membaca buku. Nah, dan ini tuh adalah buku yang lagi aku baca, Dompet Ayah Sepatu Ibu. BTW bukunya ini aku beli sebagai hadiah diriku. Hadiah diriku untuk ulang tahun yang ke-25 tahun. Yang itu 1 tahun yang lalu. Itu 1 tahun yang lalu dan aku belum kelar, tapi ketika aku baca novel ini di kereta gitu, itu aku udah hampir di halaman terakhir gitu. Dan ya aku seneng banget karena ya itu, aku minim screen time, aku bisa melihat kehidupan dengan lebih luas, terus aku juga merasa aku lebih produktif karena aku bisa membaca buku dan aku juga bisa menyelesaikan tugas-tugasku yang aku rasa aku perlu selesaikan. Dan itu cuman kayak by handphone aja, jadi kayak aku tuh mau follow up ini, rasanya tuh kayak lebih enak gitu loh waktu di kereta. Kalau di kosan mungkin kayak ya udah aku scrolling IG dulu lah gitu, aku ini ya scrolling IG dulu sampai kelupaan kayak gitu kan. Aku biasa aja. Jadi ya udah sih, aku ngerasa aku lebih produktif juga di kereta, aku lebih healing di kereta. Jadi ya udahlah, aku memilih untuk keretaan sebagai aktivitas pertamaku di hari pertama bulan Ramadan gitu sih. Dan sesampainya aku di stasiun Mojokerto, aku sholat duhur di Masjid Agung Mojokerto. Itu lokasinya dekat alun-alun dan lokasinya tuh 5 menit dari stasiun Mojokerto. Di sana aku merasakan pertama kali lagi aku sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah di masjid gitu. Soalnya selama merantau ini kan ya udah kan, kalau sholat fardu mah ya udah gitu kan sendiri gitu.
Tapi akhirnya aku ngerasain lagi perasaan itu, kayak ngerasa fulfilling banget sih. Soalnya aku kan dulu sekolah di madrasah ya. Sekolah di madrasah ya, aku madrasah SMP dan SMA, MTS dan aliyah. Jadinya sholat duhur berjamaah tuh culture udah gitu, kayak ya udah pasti kalau sekolahan mah, kalau lagi sekolah ya sholat duhurnya berjamaah gitu sama guru-guru sama teman-teman siswa yang lain gitu di masjid. Tapi ya semenjak kuliah, semenjak kerja itu aku jarang banget, kayak aku bisa menghitung jari deh sepertinya kapan aku sholat fardu yang berjamaah gitu. Jadi aku ngerasa seneng banget, ngerasa kayak flashback aja gitu ke zaman sekolah gitu. Dan intinya karena kemarin hari pertama juga ya, jadi ya itu ngerasa bahagia, ngerasa terharu. Puasa pertama, aku sholat duhur pertamanya di masjid dan berjamaah, masya Allah. Nah, lalu eh, setelah dari masjid alun-alun gitu ya, aku balik lagi nih ke Gresik. Jadi aku intinya waktu tunggu keretanya tuh cuman 1 jam literally. Jadi ya udah, aku langsung ke masjid alun-alun, lalu aku balik lagi ke stasiun dan bersiap untuk naik kereta untuk kembali lagi ke Gresik. Nah, ketika naik kereta kembali lagi ke Gresik itu, aku mengikuti sekalian gitu ya, mengikuti kajian online dari Better Youth Foundation. Jadi aku gabung sebagai anggota hijrah-hijrahnya gitu. Dan kemarin itu pembahasannya soal bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini mungkin ada yang bisa aku share juga nih untuk teman-teman yang mendengarkan. Jadi, bagaimana sih membuat Ramadan kita berkesan? Nah, salah satunya itu ya ada pembeda gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin ya kayak kalau contohnya di aku gitu, sebelumnya tuh di bulan Ramadan sebelumnya aku belum gabung nih tarbiyah tuh belum gabung. Nah, alhamdulillah di tahun ini aku bisa ikut tarbiyahnya Better Youth Foundation. Aku bisa bergabung sebagai transformer. Transformer tuh artinya ya anggota yang ingin berhijrah kayak gitu. Nah, dan aku lanjut ya ke poin-poin pembahasannya, bagaimana sih membuat Ramadan kita berkesan. Yang pertama, banyak-banyak bersama keluarga, atau kalau lagi merantau, kasih kabar ke keluarga tuh sesering mungkin. Terus yang kedua, banyak berteman dengan kawan-kawan yang sholih supaya bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan aku bersyukur karena aku bisa bergabung di tarbiyah ini, aku bisa memiliki kawan-kawan yang sholih yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Lalu yang ketiga, aktif dalam kegiatan sosial seperti bagi-bagi takjil atau bersedekah, sedekah subuh, atau ya apapun itulah gitu, intinya hal-hal yang baik. Lalu yang keempat, jaga kesehatan. Yang kelima, punya Ramadan planner dan juga targetnya. Nah, misal kayak hatam 30 juz, atau target sedekah subuh, atau target zikir pagi sore, target sholat rawatib gitu. Intinya punya plan gitu untuk menjalankan bulan Ramadan ini, supaya bulan Ramadan ini tuh nggak berlalu begitu saja, tapi diisi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah yang banyak, berkualitas, dan insya Allah continue gitu ya sampai akhir Ramadan, dan istiqomah terus sampai di akhir kita hidup. Nah, lalu setelah ikut kajian itu
aku juga ya nyimak YouTube dari Ustadz Felix Xiao dan juga Raymond Chin soal bulan Ramadan yang tadi aku cerita di awal. Sama aku juga tiba-tiba banget gitu ya, aku kan gabung di WhatsApp grupnya Smart Satu Tujuan gitu ya. Jadi kalau kayak orang yang pengen donasi-donasi gitu, itu bisa subscribe WA Smart Satu Tujuan, dan di situ tuh ada info gitu kalau hari kemarin maksudnya, itu ada Zoom dengan Brother ya Yusuf. Jadi Brother Yusuf ini merupakan warga Gaza, warga Palestina, pejuang Palestina, Masya Allah. Dan ya intinya Brother Yusuf ini menceritakan bagaimana menjalani Ramadan di Palestina, menjalani Ramadan di wilayah yang berkonflik, yang ya pokoknya sedih banget sih ceritanya. Sedih, tapi aku juga bisa melihat ketegaran dari Brother Yusuf ini dan orang-orang di Palestina, karena yang Masya Allah pokoknya mereka tuh tetap yang, ya kan mungkin teman-teman juga sering ngeliat gitu ya, kayak di reels gitu, orang-orang Palestina itu tetap yang setoran hafalan di tengah kondisi mereka, di tengah keterbatasan mereka. Sedangkan ya contoh kayak aku ini gitu, aku sering banget ngerasa kayak ya aku apa ya, aku dalam kondisi yang nyaman-nyaman banget gini, tapi kok untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih banyak waktu dengan Al-Quran, kok susah banget sih gitu. Makanya ya insya Allah gitu ya, di bulan Ramadan ini aku pengen lebih banyak waktu di bulan lebih banyak waktu bersama Al-Quran, lebih banyak waktu untuk beribadah. Dan aku juga udah memiliki ya baru 2 sih ya semoga bertambah terus gitu ya, 2 agenda kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang pertama mabit di Better Youth Foundation, itu di tanggal 7 sampai 8 Maret 2025. Alasan ingin ikut karena aku ingin ya itu sih, berbareng-bareng dalam beribadah gitu, bareng-bareng dalam beribadah. Mabit kan malam bina iman dan takwa gitu ya. Jadi nanti bisa buka puasa bareng, terus sholat maghrib bareng, sholat isya bareng, sholat tarawih bareng, sholat witir bareng, sholat tahajud bareng, sahur bareng, Masya Allah gitu. Aku ingin banget punya teman-teman dalam beramal soleh, dalam beribadah gitu. Dan mabit ini mudah-mudahan ini bisa menjadi support system gitu buat aku untuk aku bisa lebih istiqomah lagi di bulan Ramadan ini. Lalu aku juga ikut acara bukber berisyarat. Jadi bukber berisyarat itu adalah acara gitu ya, yang merupakan kolaborasi dari Gresik Book Party dengan komunitas komunitas untuk komunitas teman tuli sepertinya. Dan di sini kenapa aku ingin mengikuti ini jadi aku kemarin punya pengalaman di mana di salah satu kelas yang diadakan mandiri gitu ya sama peserta-peserta komunitas career class, aku menjadi relawan pengetik gitu ya, relawan pengetik untuk seorang teman tuli.
Dan aku tuh ya jadi aku ngetikin pembicaraan di Zoom itu, dan aku ganti-gantian sama salah satu temanku, dan itu tuh bener-bener yang kayak aku kayak challenging banget gitu loh, karena aku harus ngetiknya cepet gitu, cepet menyesuaikan dengan pembicaraan yang ada di Zoom itu. Lalu tuh aku mikir kayak wow, sebegininya ya gitu untuk istilahnya tuh teman tuli memahami dunia, memahami apa yang terjadi di depannya. Jadi ya ya kakaknya itu kan bisa melihat kan di Zoom ini orangnya ngomong gini kan, tapi ya kan gak bisa denger kan, jadi ngebaca skrip yang aku sama temanku tulis itu, dan ngerasanya tuh fulfilling karena aku bisa membantu orang lain kayak gitu sih. Jadi aku bisa ngobrol juga sama kakaknya, makanya aku pengen belajar bahasa isyarat gitu sih, karena Masya Allah kayak ya perjuangan mereka untuk memahami dunia itu struggle banget. Tapi istilahnya tuh kayak gini ya, mereka itu ya ada kekurangan di pendengaran, dan kita dikasih pendengaran yang sempurna, kita bisa mendengarkan apapun yang ada di sekitar kita. Rasanya gimana ya, kayak dalam tanda kutip mungkin ya, rasanya kayak gak adil gak sih kalau istilahnya tuh kita gak ngebantu mereka. Ya mereka tuh istilahnya kan punya beban ya, punya beban untuk memahami dunia, yuk bebannya kita bagi dua. Beban dari teman tuli dan juga beban dari teman tuli ya adalah bagaimana belajar bahasa isyarat itu ya, belajar bahasa untuk kita berkomunikasi gitu ya. Dan kita pun sebagai teman dengar itu belajar untuk berkomunikasi juga dengan mereka dengan belajar bahasa isyarat. Jadi kalau bebannya dibagi dua, insya Allah mungkin bakal lebih ringan gitu buat mereka, buat temen-temen. Rasanya mungkin mereka nggak lebih kesepian gak sih kalau kita bisa belajar, bisa mencoba untuk memahami mereka juga. Jadi makanya aku termotivasi nih untuk aku belajar bahasa isyarat gitu sih. Ya mungkin itu aja. Oh iya, sama agenda kebaikan juga di bulan Ramadan ini adalah tentunya mengikuti kelas-kelas dari Career Class. Bismillahirrahmanirrahim, semoga semua agenda-agenda kebaikan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan-amalan kita ini bisa menjadi modal untuk amalan-amalan berikutnya sampai akhir Ramadan, sampai di akhir kehidupan kita, sampai akhir kehidupan kita adalah menjadi hari terbaik yang pernah ada untuk kita. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.